masjid yang mulai dalam rangka melaksanakan sholat isya tarawih dan berjamaah. Mudah-mudahan niat kita yang belum menuju masjid akan memulai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tahu selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah masjid dan kelas rahimahullah, malam ini kita berada di malam ke-9 daripada Ramadan kita. Mudah-mudahan sampai dengan malam ke-9 ini salat kita, puasa kita maupun rangkaian ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ke-9 ini menurut almarhum Kiai Haji Imam Qasim Kiai Sepuluh sekarang sudah almarhum, dalam kitabnya Bulughul Maram Fadilah malam ke-9 seakan-akan beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah para nabi. Untuk itu marilah kita senantiasa hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat witir, sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan menunaikan ibadah puasa kita sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah masjid al-Ikhlas rahimahullah, sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan sholat tarawih ini dimulai, kami ingin membacakan sedikit informasi untuk mengimami sholat tarawih kita nanti akan diimami oleh Ustaz Ilham Kamil. Alhamdulillah sudah telah mengimami sholat isya kita. Kepada Ustaz kami silakan, terima kasih. Dan kemudian nanti dia juga akan memberikan tausiah berupa siraman rohani untuk kita sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah selama sebulan ini. Kemudian untuk Bilal sesuai dengan jadwal akan dipandu oleh saudara kami Abdul Mas dan berdoa kepada Bapak Darmawan. Selanjutnya kami informasikan untuk jadwal petugas untuk besok sore. Jadwal petugas mulai takjil. Yang pertama yaitu Bapak Tangguh Ardi SRK 01. Yang kedua Bapak Kelly Haryadi T08. Yang ketiga Bapak Rahman Ayat 02. Yang keempat Bapak Dedi Sadian G15. Yang kelima Bapak Melvia Muto Ayat 07. Yang keenam Cemidan Adi 02. Yang ketujuh M. Alwi Bidan Ayat 16. Yang kedelapan Ivan Mulkan G17. Bagi bapak-bapak jamaah sekalian yang punya tertentu di tahun ini yang mau memberikan takjil untuk buka puasa, kami silakan untuk mengantarkan sendiri ke masjid kita. Atas antara yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami intinya mengimbau mengingatkan kepada adik-adik yang keluar, untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa nyaman dan khusyuan ibadah kita malam ini, untuk tetap menjaga suaranya jangan ribut ya. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya malah kita dengarkan tausiah beruntung yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilham Kamil pada Ustaz Palai Antabado. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, tahun 1446 Hijriah, atau bersamaan dengan tahun 2025. Ucapnya tahun ini agak kami, budak kami. Ya, aku tahun kemarin tu puasa nak pulau kami, aku di ujung kemarin ceramah tu aku lah 20-an kemarin lupa. Puasa tak ada kami ni. Ini kan tanggal 9 masih hangat malam ni. Agak lah 15 kebocor, dah mulai kunut sudah, mulai hangat lah itu. Dah mulai bilang, kami budak kecil, aku berjalan dulu, tambah kami jadi budak kecil. Dah apa budak kecil ni semayang masjid aku. Dia kalau salah ditegur pak, salah. Budak kecil, jangan pakai kalimat biarlah budak kecil juga. Namanya budak kecil, jangan pak. Aku pernah bertemu pak, ada orang bercerita dengan aku. Gara-gara masjidnya dia omongin model itu, pernah ada sekali kejadian sikok sap di belakang itu kopiannya lepas lalu pak, tak tutup dia. Satu sap di belakang, tutup tidak boleh dimarahi. Dia adalah budak kecil juga artinya. Nah, dan talak bohongnya. Akhirnya pas semayang, satu sab di belakang itu kopi ya bapak-bapak tu lepas kalau mentak ujung dia. Lagi semayang, duduk tayat akhir sudah. Nak tarikin oleh ujung lepas kalau. Budak kecil boleh, bagus malah. Budak kecil diajak ke masjid. Cuman kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik, mengganggu atau apa namanya dan lain sebagainya, tegur. Cuman jangan kasar, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ngomong apa namanya, ngomong binatang atau setan apa-apa. Anak siapa orang setan itu? Bapaknya ada situ lah. Berarti aku setan berarti dia. Berbalau ujung-ujungnya kan? Nah itu, aku pernah pak dulu ingat aku ni, ya namanya kita ni kecil juga dulu. Jadi aku baru-baru inilah, lah sudah baca ceramah, lah keliling ceramah. Jadi ada orang kampung aku, tua sudah, aku manggilnya apa? Tua sudah, apa aku manggilnya? Jadi dia ngomong dengan aku, Ilham, ngapo bang? Abang minta maaf, jadi dia, nah ngapo minta maaf, jadi aku bang. Abang ni dulu galak ngajang ke kau lagi semayang je. Lagi semayang di langgang. Ngapo tipu pada terkadang ke? Tahu tu semayang berkenesan jadi dia dulu tu. Kawan kau lagi semayang, lagi kau cocok muridnya. Abang baru datang tu sepak ke kau jamannya. Nah aku tak lemah hati tengok kau lah pacak ceramah dia. Ni omongan dia. Apa tak lemah hati tengok kau lah pacak ceramah, lah pacak ngomong depan orang. Apa teringat dulu ngajang ke kau tak lemah hati rasanya jadi dia. Nah itu mungkin jadi salah satu pelajaran. Negara budak kecil bagus pak. Dia dididik. Biar dia tahu masjid bukan tempat main. Masjid tak boleh aneh-aneh. Masjid, yo, cuma jangan kasar. Kita tak tahu pak, budak kecil ni 20 tahun ke depan jadi apa tak tahu gitu. Ada mengkali ada yang jadi kiai, mengkali ada yang jadi lurah, tak tahu gitu. Nah, kita tadi datang awak kakak, nak ngumpa kakak. Kapan datang tengok dia? Nah, teringat dah dia ni dulu keterajang ke. Jadi lurah tak tahu dia muda ni. Nah, kita tadi ngawak kakak. Nah, itu jadi. Jadi subhanallah, biarkan anak ini biar dia menjadi apa namanya besar kaget, biar dia terbiasa menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pada intinya sebenarnya kita yang harus jadi orang soleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas itu jatuhnya misal lah. Abbas itu mamang. Sayyidina Abbas itu dua beradik dengan Abdullah ayahnya Nabi. Jadi Nabi dengan Abdullah itu, dengan Abdullah bin Abbas itu bermisan jatuhnya. Tapi umurnya jauh, pecah anak dengan apa? Umurnya jauh, kecil Pak Abdullah bin Abbas. Nabi pernah ngomong dengan beliau, ihfazillah yahfazka. Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah
agama Allah, yahfazillah, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Jadi Nabi pesan dengan dia, Abdullah bin Abbas, harus kau jaga syariat Allah, harus kau jaga agama Allah. Ini bahasa Nabi. Ternyata bahasa Quran ada sudah. Beda dengan bahasa Nabi. Sebenarnya sama. Apa dia dalam Quran? In tansurullaha yansurkum. Tolong agama Allah, tolong syariat Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Kalau bahasa Nabi tadi apa? Jaga syariat Allah, jaga agama Allah, maka kau akan dijaga oleh Allah. Maka di dalam kitab syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi, nama kitabnya Jawahir Lu'lu'iyah, di situ diterangkan oleh pengarang kitab makna daripada Allah akan menjagamu, itu bukan kamu yang dijaga oleh Allah. Uji beliau. Bukan kita yang dijaga oleh Allah, wa ahlaka wa dunyaka wa dinika. Anak keturunan kita, bini kita, anak kita, keturunan kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dalam hadis itu harus jadi wong yang taat dengan Allah, jaga syariat Allah itu artinya taat dengan Allah, jadikan diri kita di wong soleh, jadikan diri kita di wong baik, maka Allah akan jaga anak keturunan kita. Jadi mulainya dari kita, Pak. Maka tuh kalimat Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Kum itu siapa? Ini kita dulu diteriak oleh Allah. Jaga ya Allah, diri kalian terjaga. Kita dulu Pak baca jaga diri. Baru Allah sambung ayat itu wa ahlikum. Baru bini kau, anak kau, jaga. Jaga dirimu, jaga anak keturunanmu, jaga binimu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat itu sebenarnya menjadi dengan kita, jadikan diri kita ni wong soleh. Kalau pengen anak kita dijaga oleh Allah. Minta maaf Bapak, zaman sekarang ni lah sudah aneh-aneh kalau sudah. Kita kadang-kadang milih sekolah dia lagi beraut kepala Pak. Pening nak mikirkan anak nak duduk di sekolah mana. Anu sudah banyak macam-macam keanehan. Artinya apa? Banyak macam-macam isu. Ada guru melecehkan anak murid. Jadi berat Pak kepikiran kita ni. Bingung mak mana nak notok ke mana anak ni. Minta maaf, kadang ada oknum pesantren pun ada yang model itu. Bukan sekolahan baik, pesantren. Nak ngerusak tadi tu. Nak ngerusak nama, nak ngerusak image tadi tu. Oknum pesantren pun ada kadang-kadang yang model itu. Nah ini nama mana? Maka tu dari hadis tadi sebenarnya kita sudah menjadi ngambil satu pelajaran biar kita baca tenang. Bahasa Nabi itu kalau nak diomongkan begini, kalau anak kau nak dijaga oleh Allah, jaga syariat Allah. Kalau anak kau nak dijaga oleh Allah, jaga agama Allah. Artinya jadikan diri kita ni orang soleh. Jadikan bini kita bini yang soleh, maka anakmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Ustaz macam ngomong itu? Ada di Quran contohnya Pak. Ada di Quran. Apa di dalam Al-Quran? Mungkin pernah dengar kisah Sayyidina Musa alaihi salam dengan Sayyidina Khidir alaihi salam dalam surat Al-Kahfi. Apa yang terjadi dengan beliau berdua ini? Beliau berjalan, melakukan perjalanan wong dua ini karena Nabi Musa nak belajar ilmu hakikat bahasa itu. Karena Nabi Khidir ini hakikat Pak. Kalau syariat itu Nabi Musa. Maka tu ketika beliau berjalan, uji Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, ente tak bakal baca melo ana. Ilmu kita dak akal. Kalau ente nak melo anak, diam-diam, nurut-nurut Nah itulah lebih kurang bahasanya. Sudah, maka itu dijawab oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Insyaallah aku sabar dan aku tak nyenyes, kata beliau. Sudah, berjalan, naik kapal. Naik ketek, naik tongkang lah itu.
Di dalam tongkang itu ada uang juga, isinya uang-uang pedagang. Awak perdagangan, banyak harta itu. Ketika di perjalanan, itu Nabi Allah Khidir alaihissalam dihancurkannya pak kapal itu. Ketek ni tadi ditepuk juga loh, dia dimasuklah banyu. Akhirnya Nabi Musa nyenyes, padahal dipeseni dari awal. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Khidir, kalau ditepuk model ini kelebu itu. Itu namanya syariat pak. Kalau diteboi kelebu itu hukum Nabi Musa. Yo logika we yo diteboi hancur kapal. Nah itu kan. Nah itu namanya syariat, nah itulah bahasanya. Nah kalau Nabi Khidir ini lain sudah. Nepok ini ngapo? Nah maka itu satu kisah perjalanan beliau. Kemudian bertemu lagi dengan jidaro yuridu ayyan qadda fa aqama. Bertemulah dengan rumah yang dindingnya hendak roboh. Rumah yang dindingnya hendak roboh. Wa ammal jidar fakana li ulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki atau menerka dinding yang nak roboh tadi, dibenarkan oleh Nabi Musa. Nabi Khidir menerka dinding, Nabi Musa nyenyes lagi. Apa kata Nabi Musa? Wahai Nabi Khidir, kalau nak menerka dinding ini jangan gratis, kita ni bertenaga. Kalau menerka dinding minta upah. Inilah bedanya tadi. Nabi Khidir ini beda sudah. Kalau beliau ini atas perintah Allah lalu. Jadi singkat cerita, ketika menerka dinding itu tadi, apa jawab Nabi Musa? Ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumah milik yatimaini fil Madinah. Ini rumah punya anak yatim yang ada di kampung ini. Wa kana abuhuma salihah. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan aku menerka dinding ini? Karena ayahnya adalah orang yang soleh. Nah, jadi kenapa dinding itu pacak dibenarkan oleh Nabi Khidir? Karena rumah itu punya anak yatim yang bapaknya dulu lagi hidup, bapaknya orang soleh. Paham tak jadi pelajarannya apa dia? Artinya kalau kita jadi wong soleh, enggutlah kita lah mati, anak kita tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir zaman ini, kita dengan anak tak pacak pak 24 jam. Tak pacak 24 jam. Ada kalanya dia hilang dari mata kita. Kita tak tahu saat hilang itulah, saat hilang dari pandangan itulah dia ni ngawe kenapa, dia dengar apa, dia ngomong apa, dia nyingok apa, dia ngawe kenapa. Itulah yang kita tak tahu. Walaupun cuma 1 jam, walaupun cuma 2 jam, bahkan sekolah itu sampai 6 jam, kita tak tahu apa yang digawe kena. Nah mintalah dengan Allah, dengan jadikan diri kita wong soleh, ajak bini kita jadikan bini kita wong soleh juga, biar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan puasa ini, ajarkan mereka untuk puasa. Kata Nabi, kapan diajarkan umur berpuasa? Sab'ah, umur 7 tahun. Jadi kalau ada yang nak ngajar kena di bawah umur 7 tahun, jatuhi. Cuma tergantunglah masing-masing. Nabi pesan 7 tahun. Wadribu bil asra, kalau umurnya sudah 10 tahun boleh dikepuk, uji Nabi. Kalau umurnya sudah 10 tahun boleh dikepuk. Nah jangan kaget salah paham. Oh Nabi ngajari kekerasan berarti. Nah di situ ulama menjelaskan pukulan di situ syaratnya ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai anak. Tak boleh pak ngebuk layu, mana boleh. Kalau kau tak puasa, pawak kau pecah ni. Wah, jangan seorang bapaknya. Mana boleh itu. Itu nak minta dikata ke bapaknya soleh. Jadi anak buat puasa. Emaknya ngomong, aman kau tak puasa, pawak kau kejenggot lagi. Nah, nak seorang emaknya dong. Tak boleh bu. Gepukannya itu ada gepukannya. Ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencederai. Udah kecil pak, gepuk di tangannya pedes sudah.
Ini dah ngancem maki sento. Baliklah kau. Pecah balak kau. Wah, seremnya. Makanya anak tak puasa. Makin ngawak sento pula. Itu kalau, nah itu yang dia perkenankan. Jadi pada intinya terserah. Bapak ibu terserah caranya masing-masing. Ayah aku tak galak Ustaz, nak kepuk-kepuk. Walaupun kepukannya tidak akan mencederai, aku tak galak. Apalagi zaman sekarang ni ada ilmu apa dia namanya? Ilmu budak kecil ni apa ya? Bukan, ilmu ni parenting, tau parenting. Ya, ilmu-ilmu parenting kan budak tak boleh disegak. Oh, kita zaman dulu bukan main. Umak kita nyerit sampai temetu leher dia orang kata. Iya, orang zaman sekarang ada ilmu parenting. Anak itu tak boleh disegak, nanti dia malah kena lah. Iya, salah gini. Iya, jangan disegak dianya, nanti dia bercir badan dia. Mana? Zaman dulu mati selang, tak ngaji, mati selang pak digebuk dulu oleh ibu. Ngaji, malah ngaji main lah kau. Oh, dulu. Itu zaman sekarang ni beda. Nah itu terserah. Ada yang cara ngedeknya mungkin tidak galak ngepuk, cuman dia maki cara lain. Adik puasa, yo bu puasa. Adik kalau puasa sehari ayah njuk 5.000. Sehari 5.000. Berfikir pak otak dia langsung 5.000 kali 30 hari. Berapa pak itu? Berapa? 300.000. Oh langsung berfikir dia. Macam ni tembakan lebaran itu dia. Terserah. Akhirnya semangat dia puasa. Kenapa? Yang ada di otak dia tembakan. Dah apa bu? Ada yang ngomong, tak usah lah model itu Ustaz. Lagi dia kebiasaan. Tak kado tua bangko masih nak beli tembakan bu. Tua bangko hilang lah subuh itu Ya kecil ni kan cara nedek masing-masing. Terserah. Jadi wong-wong soleh itu punya masing-masing mereka cara. Anak pernah dapat juga ada sikap wong soleh ngajari anaknya. Ketika anaknya minta dengan ayahnya, minta sepatu baru. Ayah, minta sepatu baru. Sepatu adik lah borok. Nah, kamu minta dengan ayah je. Nah, minta dengan siapa jadi? Nah, kalau minta aku dengan Allah. Ni ngajari anak masih kecil. Kalau minta aku dengan Allah, cak mana yang minta dengan Allah? Adik mbak wuduk, semayang duha. Adik mbak wuduk, semayang duha. Habis semayang duha, berdoa lah, minta lah dengan Allah. Mbak wuduk, budak kecil lah. Mbak wuduk lu dengan bapaknya. Anaknya lagi semayang duha, bini dia tadi nak ke pasar, panggil dia. Nak ke mana? Pasar. Budak tu lah lagi semayang, minta beli ke sepatu, nak duit tu. Beli ke dia sepatu di pasar. Beli ke? Ibunya tahu tak? Ibunya tahu tak dia nak sepatu? Tidak, dia ngomong dengan bapaknya. Ibunya tak tahu menahu, dia tak pernah ngomong dengan ibunya, tak tahu ngomong dia. Dia langsung mbak wani wuduk, minta dengan Allah semayang duha. Bapaknya langsung ngajak ibunya, sini beli ke dia sepatu. Dia lagi semayang duha ini. Dia nak minta sepatu dengan Allah, beli ke dia sepatu. Belilah ibunya sepatu pasal. Selesai dia semayang duha. Sudah ya tadi semayang duha lah sudah doa adik tadi. Bagus. Lagi Allah kabul ke doa adik. Pintar. Main duha. Jangan minta dengan ayah, minta dengan Allah. Balik pak ibunya dari pasar. Ibunya balik dari pasar ngawak sepatu. Langsung datang ke anaknya, dek ini sepatu. Berlari pak dia langsung. Bimbingnya sepatu tu 3 hari dia bapaknya. Ayah, benar ni anugerah ayah. Minta tu dengan Allah lah. Dapat adik sepatu dari ibu. Jadi pun otak dia sudah terfikir kalau minta tu pasti dengan Allah. Itu cara mereka orang-orang soleh. Macam-macam cara mereka ngajari anak untuk bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita akali tadi bukan Allah langsung nampak ke sepatu dari bocor langit, bukan. Kita ngakal ini lagi tu. Biar dia punya pemahaman kalau minta itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, umur kita diselesaikan sampai bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.